Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar yang budiman, kita coba lanjutkan tentang bagaimana penyakit hati ini bisa lebih teratasi, karena ternyata semua penyakit dunia, penyakit hati itu porosnya adalah hubud dunia. Jadi kalau kita sudah lolos dari ini, yang lain-lain bisa lolos. Cinta dunia seperti tadi ya, kalau dia nyarinya, wah dia nggak pedulikan halal haram. Makin cinta sama dunia, pontang-panting terus, raup sana, raup sini, makin serakah, makin punya. Kan seperti air laut dunia ini, makin punya, kalau nggak hati-hati, makin nyedot terus. Makanya koruptor itu bukan orang-orang miskin loh. Koruptor itu orang-orang yang sudah punya rumah, punya tanah, tapi begitu nyedot terus, makin hina, makin dia sendiri nggak menikmati. Begitu aja, serakah, nyedotnya luar biasa. Nah, pecinta dunia itu. Lalu pecinta dunia kalau sudah dapat dia akan pamer. Penyakitnya penyakit ria, maunya kelihatan. Wah, dari pulpen pengen keren, jas, sepatu, pokoknya pengen kelihatan dia tuh hebat. Begitulah ya. Semuanya pengen bermerek. Dia sendiri sebetulnya lebih murah dari mereknya. Nggak apa-apa. Tapi begitulah ciri-ciri pecinta dunia. Tentu saja buat yang punya merek-merek yang bagus tidak selalu pecinta dunia. Tapi kalau dirinya lebih rendah dari harga pulpennya, nah itulah yang jelek. Saudara punya pulpen mahal karena dikasih orang, pakai saja. Tapi pastikan diri kita lebih berharga dari jas, dari pulpen. Jangan sampai jasnya 2 juta, 5 juta, tapi dirinya 200.000. Jangan sampai pakai BMW 300 juta, harga dirinya 300.000. Nah, pecinta dunia kalau sudah punya, pengen mewah, glamor. Dan ini tentu saja makan hati, makan biaya, makan pikiran. Karena biaya glamor itu biaya hidupnya tinggi. Kesiksa lagi. Sekarang dia kalau belum dapat, wah pontang-panting. Dan kalau udah dapat juga dia ingin pertahankan. Kalau dia punya kedudukan, kasak-kusuk supaya bikin klik supaya orang tidak menggoyang. Wah, capek. Jadi dia nggak sempat kerja sebetulnya dengan kedudukannya. Dia mah pikirannya tuh mengamankan saja terus. Nah, inilah pecinta dunia. Kalau sudah punya tuh sibuk mempertahankan, nggak kerja. Dia mah kerjanya mempertahankan diri. Jadi nggak keurus tuh umat masyarakat. Kemudian kalau yang belum dapat, ini dengki. Kalau yang tidak kebagian, nih ngerusak, ngerampok, wah rusak lah. Nah, bangsa kita ini babak belur karena sudah materialistis, pecinta dunia. Lalu bagaimana solusinya? Ya, memang ceramah ini sederhana tapi mudah-mudahan bisa manfaat. Rumusnya disebut rumus tukang parkir. Lihatlah tukang parkir. Walaupun banyak mobil, dia tidak pernah sombong. Biasa-biasa saja. Ganti-ganti mobil, juga tidak takabur, tidak ujub. Rileks saja. Diambil sampai habis, dia tidak sedih. Apa sebabnya? Sebab dia tidak merasa memiliki, hanya merasa tertitipi. Ini rahasianya. Kita menderita karena kita merasa dunia ini dimiliki dan memiliki seseorang. Jadi kita kalau merasa punya kita capek. Tapi kalau kita belajar, kita cuma mampir di dunia. Kita kerja keras untuk menjemput jatah kita, bukan punya kita. Kalau ada kita biasa-biasa saja. Wah, kamu hebat nih, kaya. Semuanya juga titipan Allah. Sebentar, memang episodenya begini. Dia rendah hati, maka rendah hati membuat dia lebih tinggi daripada pangkat dan kedudukannya. Jadi mulia. Kalau misalkan nggak ada, kamu kok rumahnya sederhana sih di gang, malu nggak? Kenapa malu? Sederhana milik Allah, yang bagus milik Allah. Biasa-biasa aja lah. Itu juga membuat tenang, ya. Enak rumah sederhana, nggak capek ngurusnya, susah sombongnya, dan nggak bikin minat garong, ya. Wah, lihat orang lain, gimana kamu iri nggak lihat dia? Kenapa iri? Dia tuh rezekinya dari Allah, saya dari Allah. Suka-suka yang ngebagiin rezeki aja, kenapa kita capek mikirin rezeki orang lain? Yang harus kita lakukan itu mencukuri rezeki sendiri, bukan capek mikirin rezeki orang. Makin kita capek mikirin rezeki orang, kita makin menderita. Sudah, nggak apa-apa. Kita ikut senang dengan rezeki orang lain sepanjang halal dan barokah. Mudah-mudahan manfaat. Enak lagi. Ketika nyarinya tidak akan licik dan serakah. Ngapain pakai licik? Rezeki itu dari Allah. Tidak usah pakai licik, pasti ketemu. Licik ketemu, tidak licik ketemu. Bedanya kalau kita licik jadi haram.
Ngapain? Allah pembagi rezeki tidak usah dengan cara yang zolim. Dia sudah memerintahkan kita, wabtaghu min fadlillah, mencari rezeki itu mencari karunia Allah dengan kejujuran. Kerja keras, dengan hati ikhlas, dengan otak cerdas, nggak akan kemana-mana, ketemu dengan jatah kita. Nggak ada yang ketuker kok, nggak ada yang ketuker. Gajah aja nggak sekolah gemuk-gemuk. Ya. Yang ketiga, yang selanjutnya, kalau diambil oleh Allah, ya sesuka yang punya. Memang semuanya juga ada waktunya berakhir. Bagi kita mau diambil mau enggak, yang penting selama ada jadi pahala untuk mensyukurinya, diambil oleh Allah jadi pahala, bersabar. Enggak ada ruginya, memang tidak ada ruginya. Enak ban meletus, rezeki tukang tambal ban, ya. Pergi ke dokter karena sakit, ya bagi-bagi rezeki dengan dokter, enak. Dan semuanya juga milik Allah. Nah, orang itu menderita justru karena dia merasa memiliki dan merasa dimiliki. Ayo, kita sudah bergerak terus untuk bagaimana membuat cinta dunia mulai tereliminir dari hati kita. Belajarlah seperti tukang parkir. Semuanya hanyalah titipan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya hanyalah milik Allah. Selamat berjuang untuk melatih diri. Jangan pernah merasa memiliki. Puaskan dengan hanya merasa tertitipi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.